Alkisah, mualaf dan setalam emas. Pada zaman Malik bin Dinar, terdapat dua orang bersaudara pengikut setia agama Majusi. Salah seorang dari keduanya telah menyembah api selama 73 tahun, sementara yang lainnya menyembah api selama 35 tahun. Yang kecil dari dua bersaudara itu berkata kepada kakaknya, "Kemarilah Kanda, mari kita melakukan uji coba terhadap api yang telah kita sembah bertahun-tahun lamanya. Apakah api ini memuliakan, tidak membakar kita ataukah masih tetap membakar kita? Sebagaimana ia membakar orang-orang yang tidak menyembahnya. Jika ternyata api ini memuliakan kita, maka kita akan terus menyembahnya. Jika tidak, maka kita tidak usah menyembahnya lagi." Sang kakak menjawab, "Ya, baiklah." Lalu keduanya menyalakan api. Sang adik berkata pada kakaknya, "Apakah engkau yang lebih dulu memasukkan tangan ke dalam nyala api ini ataukah aku?" Kakaknya menjawab, "Engkaulah yang lebih dulu melakukannya." Lalu, sang adik memasukkan tangannya ke dalam api itu langsung melahap dan membukar jari jemarinya, langsung ia menjerit kesakitan dan segera mencabut tangannya dari nyala api itu. Sambil mengerang kesakitan ia berkata, "Wahai api, aku telah menyembahmu 35 tahun lamanya, tetapi engkau masih menyakiti dan membakar jari jemariku." Selanjutnya ia berkata, "Wahai Kanda, mari kita tinggalkan menyembahnya dan hanya menyembah Tuhan yang esa. Seandainya, sekalipun kita berdosa dan meninggalkan perintahnya selama 50 tahun, misalnya, Dia akan tetap mengampuni dosa-dosa kita bila kita melakukan kebaktian dan menyembahnya serta memohon ampun walau sekali saja. Karena Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penerima Tobat." Saudara tua itu menyetujui ide adiknya. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, marilah kita mencari orang yang dapat menunjukkan pada jalan yang lurus dan mengajari kita tentang agama Islam." Akhirnya kedua bersaudara itu sepakat untuk pergi kepada Malik bin Dinar agar ia sudi mengajarinya tentang Islam. Lalu keduanya pergi menuju Malik bin Dinar. Keduanya bertemu Malik bin Dinar di kota Basrah sedang duduk di tengah-tengah jamaah memberikan pengajaran dan nasihat. Ketika pandangan keduanya tertuju pada Malik bin Dinar, saudara tertua berkata pada adiknya, "Pendirianku berubah, aku tidak jadi masuk Islam. Karena sebagian besar usiaku telah aku habiskan untuk menyembah api. Seandainya aku masuk Islam mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keluarga dan tetangga-tetanggaku akan menghinaku. Biarlah aku nanti dibakar di dalam neraka daripada dihina mereka." Sang adik berkata, "Jangan kau lakukan hal itu. Karena hinaan mereka akan segera hilang seiring bergulirnya waktu. Sedangkan siksaan neraka bersifat abadi dan terus-menerus, tidak pernah surut apalagi punah." Tetapi apa boleh dikata, nasihat adiknya bagaikan angin lalu. Tak dapat merubah pendiriannya. Sang adik berkata, "Engkau dengan keputusan yang kau ambil itu, menjadikanmu sebagai orang yang celaka dan putra orang celaka, di dunia dan akhirat." Saudara tuanya itu tetap pada pendiriannya, tidak jadi masuk Islam dan kembali pulang. Tinggallah sang adik bersama keluarga, anak-anak dan istrinya datang dan masuk ke dalam majlis Malik bin Dinar. Mereka duduk sampai Malik bin Dinar selesai memberikan ceramah dan nasihatnya. Kemudian pemuda itu yang tak lain adalah adik dari seorang kakak yang tak jadi masuk Islam bangkit menghadap Malik bin Dinar dan menceritakan kisah yang dialami bersama kakaknya. Selanjutnya ia meminta pada Malik bin Dinar untuk mengajarkan Islam secara benar dan mendalam kepada diri dan keluarganya, maka Malik bin Dinar menjelaskan kepada mereka tentang Islam yang sebenarnya. Hingga mereka dengan sadar dan penuh keyakinan masuk Islam. Sementara para jamaah yang menyaksikan menangis merasa haru bercampur dengan gembira. Ketika pemuda tersebut memohon diri untuk pulang, Malik bin Dinar berkata kepadanya, "Duduklah, tunggulah sebentar, biar aku kumpulkan untukmu sedikit harta benda." Pemuda itu berkata, "Aku tidak menjual agama dengan harta benda." Kemudian dia pergi meninggalkan majlis, menuju hutan. Di dalam hutan itu ia menemukan sebuah bangunan rumah kecil tak berpenghuni, maka ia dan keluarganya menempati rumah itu. Ketika datang waktu pagi, sang istri berkata padanya, "Pergilah ke pasar dan carilah pekerjaan. Bila engkau mendapatkan upah, belilah apa yang bisa kita makan." Kemudian dia berangkat pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Namun tak seorang pun yang memberinya pekerjaan, tidak pula ada memanfaatkan jasa dan tenaganya,
hingga ia tidak mendapatkan upah apapun. Dalam hatinya ia berkata, "Jika begini keadaannya lebih baik aku bekerja, beribadah, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja." Lalu dia masuk ke masjid salat di dalamnya hingga malam tiba. Kemudian dia pulang ke rumahnya dengan tangan hampa tak membawa makanan apapun. Sang istri bertanya, "Apakah engkau tidak mendapatkan sesuatu pada hari ini?" Dia menjawab, "Aku telah bekerja atau beramal untuk sang raja hari ini. Tetapi dia belum memberiku sesuatu, semoga besok dia memberiku upah." Maka dia dan keluarganya melewati malam itu dalam keadaan lapar. Setelah pagi hari tiba dia bergegas pergi ke pasar mencari pekerjaan dengan harapan semoga mendapatkan rizki untuk nafkah istri dan anaknya yang sedang kelaparan. Seharian ia ke sana kemari mencari rizki demi anak dan istrinya, tetapi untuk membeli sesuap nasi pun ia tidak mendapatkannya. Akhirnya ia putuskan untuk bekerja demi sang raja di dalam masjid. Dia salat di dalamnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai malam. Kemudian dia pulang ke rumahnya dengan tangan hampa, tak membawa sedikit pun makanan. Sesampai di rumah, sang istri bertanya, "Apakah engkau juga tidak mendapatkan sesuatu pada hari ini?" "Aku telah bekerja pada sang raja sebagaimana yang aku lakukan kemarin. Hari ini aku belum mendapatkan upah. Semoga esok hari aku mendapatkannya," jawabnya meyakinkan sang istri. Karena tidak memiliki sedikit pun makanan, maka ia beranjak menuju ke masjid, sebagaimana yang ia lakukan pada hari sebelumnya. Sesampainya di dalam masjid dia salat 2 rakaat, kemudian mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Ilahi, Tuhanku, Engkau Sang Pelindung yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Engkau telah memuliakan aku dengan Islam, memakaikan mahkota Islam dan memberikan hidayah keagungan kepadaku. Angkat dan usirlah kesibukan akan urusan nafkah keluargaku dari ruang hatiku, anugerahkanlah kepada kami rizki yang datang dari arah yang tak terduga-duga. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh aku malu pada keluarga, istri dan anak-anakku. Aku khawatir akan keberadaan dan pendirian mereka menjadi berubah, karena mereka masih baru masuk Islam dan lemah iman, mualaf. Lagi pada mereka terjadi perubahan keadaan karena mereka baru memeluk Islam. Aku khawatir akan keberadaan dan pendirian mereka menjadi berubah, karena mereka masih baru masuk Islam dan lemah iman, mualaf. Lagi pada mereka terjadi perubahan keadaan karena mereka baru memeluk Islam." Setelah mengetuk pintu ijabah, lalu dia berdiri melanjutkan salat dengan penuh khusyuk, tawadu dan tadaru, hingga tiba waktu salat Jumat. Sementara keluarga, istri dan anak-anaknya di rumah, didera kelaparan yang luar biasa, karena sudah beberapa hari tidak makan. Di saat yang amat menegangkan dan kritis itu, tiba-tiba datang seorang lelaki mengetuk pintu rumah. Dengan menahan kelaparan sang istri beranjak menuju pintu lalu membukanya. Ternyata si pengetuk pintu ialah seorang pemuda yang berwajah tampan dan rupawan. Di rangannya memegang talam penuh dengan emas yang ditutupi sapu tangan berwarna keemasan. Lalu ia menyodorkan pada wanita itu. Seraya berkata, "Terimalah talam berisi emas ini, katakan pada suamimu, ini adalah upah pekerjaannya selama 2 hari." Wanita itu terpaku, terbelalak hampir tak percaya, tetapi akhirnya dia terima juga talam yang berisi emas itu, dan ternyata setelah ia buka talam itu berisi 1000 dinar. Lalu wanita itu mengambilnya 1 dinar dan membawanya kepada tukang kemasan. Yang tidak lain adalah orang Nasrani. Si tukang kemasan lalu menimbangnya, ternyata beratnya bertambah dari 1 mitskol ke 2 mitskol. Ketika ia memperhatikan bentuk dinar itu, ia baru tahu bahwa dinar itu bukan barang sembarangan, tetapi merupakan hadiah dari akhirat. Maka ia bertanya pada wanita itu, "Dari mana kau dapatkan barang yang sangat berharga ini?" Lalu si wanita itu menceritakan peristiwa yang ia alami bersama suami dan anak-anaknya. Tukang kemasan tersebut berkata, "Jelaskan dan ajarilah kami tentang Islam." Akhirnya dia masuk Islam. Kepada wanita itu ia memberinya 1000 dinar dan berkata, "Ambillah dan pergunakanlah uang ini, jika telah habis maka beritahulah aku. Aku akan memberimu lagi." Ketika sang suami selesai salat Jumat, dia bermaksud ingin kembali pulang ke rumah, karena harapan mengais rizki tidak mendapatkan apa-apa, maka daripada pulang dengan tangan hampa, ia membuka sapu tangan dan mengisinya dengan tanah. Dalam hatinya ia berkata, "Andaikan istriku nanti bertanya, 'Apa yang kau bawa itu?' Maka aku akan menjawab, 'Ini adalah tepung makanan.'"
Sesampainya di rumah dia melihat hamparan permadani terbentang menyambutnya dan bau hidangan makanan yang mengundang selera melihat pemandangan itu. Ia merasa heran dan hampir tak percaya maka ia letakkan sapu tangan yang berisi tanah itu di samping pin agar istrinya tidak mengetahui. Kemudian dia menjumpai istrinya dan bertanya mengenai keadaan dan apa yang sesungguhnya terjadi. Sang istri lalu menceritakan peristiwa yang dialaminya. Seketika sang suami bersujud memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang istri lalu bertanya, "Apa yang kau bawa dalam sapu tangan itu?" Dia menjawab, "Sudahlah, janganlah kau tanyakan itu." Sang istri beranjak menuju sapu tangan yang tergeletak di samping pintu itu. Lalu mengambil dan membukanya. Ternyata tanah dalam sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi tepung atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekaguman dan keharuan bertambah menyelimuti sang suami. Lalu langsung ia bersujud kembali. Memuji syukur kepada Allah, hari-hari selanjutnya ia lalui bersama keluarganya dengan penghambaan dan penuh pengabdian serta kebaktian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhir hayatnya, Malik bin Dinar berkata, "Angkatlah tangan Anda ke langit, dan katakan, bihurmatil Jumati ikfir lana zunubana wakshifana kurbatana, dengan kemuliaan hari Jumat ampunilah dosa-dosa kami dan hilangkanlah kesulitan-kesulitan kami." Pemuda tersebut telah membuktikan, dia benar-benar berdoa dan memohon kepada Allah. Dengan hak dan kemuliaan hari Jumat, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi kebutuhannya dan memberinya rizki dari arah yang tak pernah ia duga. Maka demikian pula bagi kita, jika kita berdoa kepada Allah pada hari Jumat dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala